WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa. Semoga Anda sekalian dalam keadaan penuh syukur, penuh semangat, penuh pengharapan, karena kita semua yakin kita dicintai Tuhan dan selalu hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini. Hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyaklah orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang-orang itu datang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu, Saudara yang kasih, dari perikop ini jelas ya, Tuhan Yesus adalah seorang guru yang dipercaya, guru yang dikagumi, guru yang ajarannya itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, begitu banyak orang yang antusias ya datang kepada Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Bahkan saking semangatnya mereka itu, ya Tuhan itu sampai tidak bisa beristirahat. Ketika mau beristirahat pun itu dicari orang ya, dicari orang. Ketika Yesus mau pergi dengan naik perahu, orang mendahului dengan jalan darat ya. Dan mereka lebih dahulu datang di tempat Yesus, itu akhirnya juga mendarat. Kita perlu merenungkan apa yang menjadi kesan Yesus dengan peristiwa ini. Tadi Yesus mengatakan, Yesus melihat orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, inilah jiwa seorang gembala yang baik ya. Melihat apa yang kurang, apa yang perlu diupayakan untuk domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang datang kepadanya sebagai ya ibaratnya domba-domba yang tanpa gembala. Ya, mungkin mereka ada yang sakit, mungkin di antara mereka ada yang merasa kosong di hidupnya, mungkin mereka rindu akan tuntunan-tuntunan yang baik dan lain sebagainya. Ya, mereka dengan semangat dan dengan penuh kerinduan itu mendengarkan Yesus yang mengajar. Bapak Ibu saya yang terkasih, pada kesempatan permenungan ini saya hanya ingin mengajak Anda sekalian, marilah kita bersatu dengan Yesus di dalam keprihatinan pastoralnya. Marilah kita bersatu dengan Yesus dengan keprihatinannya sebagai seorang gembala, yaitu melihat orang-orang sekitar kita dengan suatu keprihatinan.
bahwa banyak orang yang kita jumpai, ya memang ada yang sudah matang, ada yang sudah baik, ada yang mapan hidupnya. Tetapi banyak di antara mereka juga yang merindukan tuntunan, membutuhkan contoh, memerlukan keteladanan ya dari orang-orang sekitarnya, terutama dari kita. Marilah kita selalu memandang orang-orang sekitar kita dengan semangat, kira-kira apa yang dapat saya sumbangkan kepada mereka. Marilah kita selalu melihat apa yang dapat kita kerjakan untuk lingkungan kita. Selalu kita upayakan untuk kita dapat melihat dengan mata kita sendiri, mata yang penuh kasih, mata yang ibaratnya mata seorang gembala, yaitu melihat keprihatinan yang ada. Dari keprihatinan yang kita lihat, kita berpikir apa yang dapat kita kerjakan untuk mereka. Dan itulah jiwa dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ketika ada domba yang tersesat, Tuhan segera mencarinya. Ya, mungkin di lingkungan kita juga banyak domba yang tersesat yang hidupnya itu orang Jawa bilang itu randalan tidak di jalan yang benar ya. Mungkin perilakunya yang salah, mungkin perilakunya yang sesat, mungkin perilakunya yang bisa berbahaya, bisa merugikan keluarganya ya. Mungkin baik kalau kita juga melihatnya sebagai suatu hal yang tidak lepas dari tanggung jawab kita ya. Mungkin kita tidak berlagak seperti pahlawan yang mau menyelesaikan banyak hal, tapi baiklah kita hadir di dalam kehidupan mereka. Kita menyapa mereka, kita menjadi sahabat mereka. Dan salah satu hal yang saya kira baik kita hayati adalah menjadi teman perjalanan. Menjadi teman seperjalanan di dalam perjalanan hidup. Ya, menjadi teman seperjalanan. Kalau menjadi teman seperjalanan itu kan kita siap membantu kita siap membantu dalam bidang apapun. Dan terutama kita saling membantu di dalam menghayati kebenaran dan di dalam menghayati kasih di dalam kehidupan. Ya, saya yakin di sekitar kita banyak sekali orang yang perlu tuntunan, terutama anak-anak kita, terutama anak-anak muda kita. Mungkin juga tetangga-tetangga kita yang sebagai keluarga itu berbeban berat. Mungkin sebagai keluarga sedang mengalami kesulitan di dalam relasi. Ya baiklah kita juga melihatnya sebagai sesuatu yang tidak lepas dari tanggung jawab kita. Kita menjadi teman seperjalanan di dalam kehidupan, kita bertegur sapa, kita hadir di dalam kehidupan mereka, kita menjadi sahabat mereka, dan moga-moga dengan menjadi sahabat, kita juga bisa menyumbangkan sesuatu yang baik untuk mereka. Ya, marilah kita bersama Yesus menghayati semangat seorang gembala, yaitu selalu berupaya untuk merasakan keprihatinan terhadap apa yang masih kurang dari lingkungan kita, dari saudara-saudara kita, dan kita juga berupaya untuk menyumbangkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang positif kepada mereka. Semoga Tuhan juga semakin memberkati kita semua, karena kita bekerja sama, karena kita saling mendukung di dalam perjalanan hidup sebagai teman seperjalanan. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mohon berkati untuk kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.